Sebentar, saya record dulu Tapi ya. wajah saya kelihatan ya? Wajah Pak Kuku ada. Pak Kuku. Jadi ada 2 akun. Oh, ada 2 akun, ada. Oke. Oh ya, sip, ada. Oke, sebentar saya record dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Wa syukurillah wa nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Bapak Ibu yang kami hormati, selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Nasuha Z selaku Wakil Kurikulum S15 PGRI Cibinong, kepada Miss Cika sebagai instruktur kami di VCT Pesat di grup 1A ini, dan kepada yang terhormat Bapak Ibu peserta webinar siang hari ini. Alhamdulillah, kita menjaga puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dari Allah lah kita dapat bertemu di hari libur ini. Saya ucapkan terima kasih banyak pada Bapak Ibu yang menyempatkan hadir pada webinar di siang hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah SAW. Semoga kita merupakan umatnya yang dapat syafaat beliau di yaumul akhir. Amin. Baik Bapak Ibu, webinar VCT Pesat kali ini mengangkat tema yaitu robot arm, yang insya Allah nanti acara webinar siang hari ini akan dipimpin langsung oleh moderator kita Ibu Dwi, dan presenter kita yang tidak asing lagi yaitu Pak Kuku. Baik Bapak Ibu, kami ingatkan kembali sebelum kita mulai acara hari ini, nanti link presensi akan kami share di tengah-tengah ketika presenter tengah mempresentasikan materinya. Begitu Bapak Ibu, dimohon untuk mengisi link presensi yang kami akan share di kolom chat. Baik Bapak Ibu, kita awali kegiatan webinar siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk berjalannya acara webinar siang hari ini, acara akan kami serahkan kepada moderator kita yaitu Bu Dwi Oktavia. Kepada Bu Dwi kami persilakan. Baik Sensei, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta VCT Pesat. Perkenalkan, saya Dwi Oktavia sebagai moderator yang akan memandu atau yang akan mendampingi presenter kita yaitu Bapak Kuku Firdaus. Untuk memulai presentasi dari Pak Kuku, saya ingin membacakan sedikit biodata dari presenter kita yaitu Pak Kuku. Nama lengkap Kuku Firdaus STRT. Tempat tanggal lahirnya di Bogor 12 Juli 1996. Alamat rumahnya di Jalan Al-Nur RT 08 RW 05 nomor 45 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor. Beliau adalah lulusan dari Politeknik Negeri Jakarta, mengambil diploma D4 ya Pak ya, jurusan Teknik Elektro. Prodinya instrumentasi dan kontrol industri ya. Di sini pengalaman kerjanya dan berorganisasinya cukup banyak ya. Dari tahun 2016 sampai 2018 sebagai guru pengajar di SMA Plus PGRI Cibinong dengan mata pelajaran yaitu Student Day Robotik. Kemudian di tahun 2018 menjadi staf Panasonic Manufacturing. Dan pada tahun 2017 sampai sekarang menjadi Ketua Santri Mahasiswa Indonesia. Wow, keren ya. Kemudian di sini prestasinya juga cukup banyak ya, dari tahun 2013
menjadi siswa SMA berprestasi tingkat Kabupaten Bogor. Kemudian pada tahun 2016 sebagai peserta kompetisi robot mini industri nasional di PNJ. Pada tahun 2016 juga menjadi peserta Elektro Open Robotik Nasional di UNJ. Dan tahun 2017 menjadi peserta kompetensi robot nasional Baronas di Institut Teknologi 10 November. Dan yang terakhir pada tahun 2018 menjuarai kompetisi PLC nasional di Universitas Negeri Jakarta. Ya, begitu prestasi dari presenter kita yaitu Bapak Kuku Firdaus. Oke, untuk mempersingkat waktu dan mempercepat, saya yakin Bapak Ibu ingin buru-buru mendengarkan karena ini materi kita tuh suatu hal yang baru ya. Kalau buat saya sih baru karena saya baru mengenal robot ya. Walaupun mungkin di kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai nih elektro-elektro yang menggunakan robot ya. Oke, kami persilakan kepada presenter kita Bapak Kuku Firdaus. Waktu dan tempatnya kami persilakan Pak, silahkan. Terima kasih banyak. Suara saya jelas ya? Jelas Pak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Semoga kita warahmatullahi selalu wabarakatuh. diberikan kesehatan dan rezeki. Nah, untuk VCT pada hari ini saya sebagai presenter akan menjelaskan materi robot ARM. Ya, jadi saya akan mengajak Bapak Ibu untuk lebih mengetahui atau lebih memperluas wawasan terkait robot. Dalam hal ini saya akan menjelaskan yang lebih spesifik yaitu robot ARM atau robot lengan. Oke, sebelumnya kita perlu tahu bahwa keunggulan teknologi ini telah lama dijadikan ikon kebanggaan negara-negara maju, terutama di sini ada Jepang, Amerika Serikat, kemudian China, Jerman, dan lain-lain. Mereka berlomba-lomba untuk membuat inovasi-inovasi terkait robot, terutama di dalam bidang industri. Nah, industri ini macam-macam. Nah, robot ARM itu dipakai atau biasa digunakan pada industri manufaktur maupun industri berat lainnya ya. Di industri manufaktur ya, di situ kan biasanya dibutuhkan kinerja yang berulang-ulang, kemudian kinerja yang stabil dan rumit. Nah, manusia sebagai makhluk itu dinamis, memiliki pergerakan yang dinamis. Maksudnya apa? Maksudnya pergerakan manusia itu antara pergerakan satu dengan pergerakan dua itu memiliki perbedaan, entah itu perbedaan yang kecil maupun besar. Kalau di dalam industri manufaktur misalnya dalam pembuatan smartphone ya. Nah, kan di situ banyak part-part kecil ya, part-part kecil yang harus dirakit, yang harus dipasang dengan ketelitian yang tinggi dan berulang-ulang. Nah, kalau manusia yang mengerjakan itu biasanya antara pengerjaan HP yang satu dengan HP yang kedua itu mesti ada perbedaan, entah itu perbedaan yang kecil sampai yang fatal sekalipun ya. Nah, robot ARM ini digunakan di
dunia industri manufaktur itu sebagai solusi atas permasalahan tersebut. Jadi robotic arm ini akan bergerak berulang-ulang dan dengan akurasi maupun presisi yang tinggi. Namanya robot ya, dia nggak kenal capek selama power supply-nya itu selalu disuplai ke robot tersebut. Kemudian pada kurun waktu 20 tahun terakhir ini, ya industri-industri pengaplikasian robot arm ini semakin banyak digunakan, terutama dalam industri otomotif, industri elektronik, dan industri, ya terutama dua industri itu, karena dua industri itu yang butuh sekali ketelitian dan akurasi tinggi di dalam manufaktur produk-produknya, seperti itu. Nah, kemudian robot arm ini tercipta dari suatu metode pendekatan praktis ya. Jadi dengan mengamati pergerakan lengan manusia, nah akhirnya terciptalah robot arm. Nah, kemudian robot arm itu, ya namanya arm ya, arm itu kan artinya tangan, lengan, memiliki engsel pastinya, memiliki engsel, memiliki derajat kebebasan atau istilahnya bisa bergerak seperti lengan, walaupun ya tidak plek ya, tidak benar-benar seperti lengan manusia. Nah, di situ ada beberapa engsel yang ditambahkan. Kalau di lengan manusia kan hanya satu sendi engsel ya. Kalau di robot arm itu bisa sampai 6 sendi atau istilah lainnya 6 aksis atau 6 derajat bebas. Nah, robot arm ini digerakkan oleh servo motor. Bukan motor yang ada yang ibu bapak punya di rumah itu yang buat ke sekolah, itu bukan ya. Itu motor sepeda motor ya. Kalau yang saya maksud itu, kalau orang awam biasanya bilangnya dinamo ya. Dinamo. Nah, ini robot ini digerakkan oleh suatu aktuator berupa dinamo listrik atau motor listrik. Kemudian cara kerja dari robotnya. Nah, setelah kita tahu penggunaan yang tadi, latar belakang adanya robot arm ini, maka kita juga harus tahu gimana sih cara robot itu bisa bekerja, bisa bergerak, bisa melakukan kegiatan atau melakukan sesuatu yang seperti lengan manusia. Bisa dilihat di situ ada kata aksis. Nah, aksis itu bukan kartu SIM ya, bukan aksis ya. Tapi di sini aksis itu adalah sumbu putar maupun sumbu putar ya, sumbu putar. Sumbu putar yang ada di robotic arm ini mulai dari 4 sampai 6 ya, 4 sampai 6 sumbu putar. Nah, fungsinya yang pertama, sumbu 1 atau aksis yang pertama. Aksis yang pertama ini berfungsi sebagai memutar lengan di bagian base-nya, di bagian fondasi. Jadi si robot ini bisa berputar searah jarum jam maupun berlawanan jarum jam. Kemudian sumbu yang kedua, aksis yang kedua di sini. Nah, ini motor listriknya ada di bawah sini, ada di bawah. Nah, fungsinya untuk turun naiknya lengan.
turun naiknya lengan. Kemudian ada lagi di aksis yang ketiga. Aksis yang ketiga itu berfungsi untuk memutar lengan ke kanan atau ke kiri, atau istilahnya ya bisa Ibu Bapak lihat di tanda panahnya, ya bergeraknya dia ke sebelah, ya gimana saya ngomongnya, ya sesuai sama jarum apa tanda panahnya inilah. Nah, kemudian aksis yang keempat itu untuk memutar lengan ujung ya, ujung lengan ya, ujung lengan. Kemudian aksis yang kelima itu untuk menggerakkan nozzle atau ujung si lengannya itu ke atas dan ke bawah. Nah, ujung yang paling terakhir itu untuk memutar si ujungnya paling ujung ya, itu bisa ke atas ke bawah. Yang tadi kan aksis kelima itu bisa memutar searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Jadi kesimpulannya, semakin banyak aksis atau semakin banyak servo yang digunakan, motor servo yang digunakan, maka semakin bebas juga robot itu bisa bergerak. Semakin banyak juga kinerja yang bisa dilakukan oleh robot tersebut. Oke, sebelumnya saya akan menampilkan video robot dalam proses welding maupun proses pemotongan besi. Nah, bisa dilihat di situ si robot itu bisa bisa bergerak mirip lengan ya, bisa bergerak mirip lengan. Nah, di sini fungsi robot ini sebagai welder atau robot yang berfungsi untuk mengelas besi-besi. Nah, dan juga yang barusan ini adalah robot arm yang difungsikan untuk memotong besi-besi. Jadi bisa macam-macam, bisa motong, bisa ngelas, bisa bisa merakit atau assembly otomotif seperti mobil, motor, itu bisa semua. Karena tergantung si robot ini digunakan, tergantung kepala yang digunakan ya, tergantung kepala robot yang digunakan itu seperti apa, apakah dia dipas alat olah atau dipasang alat gripper. Biasanya gripper itu untuk menggenggam suatu barang ya, bisa juga dipakaikan atau dipasangkan gergaji, jadi bisa memotong juga. Nah, di sini banyak sekali ya penggunaannya. Di bawah sini yang sebelah kanan, ini penggunaan di dalam medical ya, digunakan di dalam kedokteran untuk proses operasi. Biasanya yang membutuhkan ketelitian tinggi itu proses operasi
organ-organ yang vital di dalam tubuh manusia, contohnya jantung. Nah, sudah ada beberapa rumah sakit yang besar ya, itu menggunakan teknologi robot di dalam proses operasi. Bahkan ketika si dokter ini berada di luar rumah sakit, misalnya si robotnya ini ada di rumah sakit A di negara A, kemudian dokternya ini sedang ada di negara B, ya. Nah, itu bisa tetap bisa melaksanakan proses operasi dengan cara daring ya istilahnya. Jadi si robot ini di remote dari jauh ya, dari jauh menggunakan ya teknologi internet pastinya. Nah, akhirnya si dokter ini tetap bisa menolong jiwa seseorang gitu. Istilahnya bisa mencoba menolong seseorang untuk proses operasi dengan menggunakan robot yang ada di TKP, Dan banyak hal yang bisa digunakan oleh si robot arm ini. Yang paling banyak digunakan ya tadi di industri otomotif. Yang pastinya namanya produk manusia ya pasti adanya kelebihan dan kekurangan. Kan kita sebagai manusia ya pasti punya kelebihan dan kekurangan juga, apalagi sesuatu yang diciptakan, yang dibuat oleh ya kita ya. Nah, robot arm ini memiliki kelebihan. Yang pertama yang pastinya mempermudah pekerjaan manusia dalam bidang keamanan maupun keselamatan kerja. Yang tadinya manusia itu yang merakit mobil, yang mengelas mobil, yang mana itu bisa beresiko kecelakaan kerja yang bisa memakan korban jiwa seperti itu, atau bahkan korban jiwa, bukan si korban ini kecelakaan kerja sehingga tubuhnya itu cacat gitu. Nah, robot arm ini hadir untuk mengatasi permasalahan keselamatan kerja atau keamanan kerja. Dengan adanya robot ini, ketika terjadi kecelakaan kerja, ya namanya robot kalau rusak ya udah rusak, nggak ada permasalahan apa-apa, tinggal diperbaiki. Tapi kalau manusia yang terkena kecelakaan, terkena musibah, bisa jadi jiwanya melayang atau tubuhnya cacat ya, entah itu cacat yang fatal maupun cacat yang ya hanya goresan-goresan saja. Kemudian pekerjaan yang hasil pekerjaan yang dilakukan oleh robot ini lebih akurat maupun lebih presisi dibandingkan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Kemudian bisa mengerjakan segala macam pekerjaan yang berat yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Contohnya misalnya memindahkan barang-barang yang beratnya bisa sampai ton ya, berton-ton. Nah, itu bisa memakai robot arm. Kekurangannya ya seperti yang kita tahu, sesuatu yang bagus, sesuatu yang yang bisa melakukan kegiatan banyak bermacam-macam, itu pasti ada cost-nya itu atau harga yang dinilai untuk membuat robot arm ini tergolong mahal ya. Bisa satu robot arm yang kecil saja itu harganya bisa miliaran rupiah, apalagi robot yang ukurannya besar. Robot arm yang ukurannya besar itu bisa puluhan miliar bahkan. Dan juga
eh, apa namanya, untuk eh, part-part spare partnya itu juga tergolong mahal, maintenance-nya mahal. Ya, walaupun eh, jarang ya untuk maintenance ini, si robot arm ini tergolong free maintenance istilahnya gitu, karena eh, dia bisa bekerja lama dengan maintenance yang kecil, yang minimal mungkin. Ya, walaupun sekali maintenance itu mahal. Kemudian kekurangan yang lainnya itu bisa bisa saja robot arm ini menggantikan pekerjaan manusia. Jadi yang tadinya diproduksi, line produksi itu dilakukan oleh manusia. Nah, setelah adanya robot arm ini, manusia yang biasa mengerjakan di line produksi itu ya otomatis dipecat atau ya tidak, atau dipindahkan ke bagian yang lain kayak gitu. Nah ini mungkin kekurangan yang masih menjadi polemik ya, karena di sisi lain robot itu bisa memudahkan pekerjaan, bisa untuk solusi dalam masalah keamanan dan keselamatan kerja, tapi di sisi lain dampaknya juga cukup besar pada manusia. Nah, solusinya seperti apa kalau seperti ini ya? Solusinya ya kita sebagai manusia harus bisa mengikuti perkembangan teknologi seperti itu. Jangan mau kalah oleh robot ya. Yang pastinya kita sebagai manusia punya lebih banyak lagi kelebihan dibanding robot-robot tersebut. Nah, maka dari itu ya sebenarnya kekurangan yang ini harusnya masih bisa ditanggulangi. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, penjelasan terkait robotik arm. Silakan saya kembalikan kepada moderator acara selanjutnya. Dari saya cukup, terima kasih banyak. Oke, terima kasih Bapak Kuku. Tentang robot armnya menarik sekali ya Pak ya. Jadi saya jadi tahu nih ternyata dunia robot itu bisa. Saya pernah tuh nonton film tuh tentang robot-robot gitu ya Pak. Jadi manusia itu terkalahkan oleh robot. Jangan sampai di kehidupan nyata juga manusia dikalahin sama robot. Oke, untuk Bapak Ibu peserta, kami beri waktu untuk bertanya. Silahkan Bapak Ibu memberikan pertanyaan kepada presenter kita jika masih bingung atau ada kendala atau ingin bertanya apapun tentang robot arm. Kami persilakan pada Bapak Ibu. Saya Bu. Ya, baik Pak. Silakan Pak Nasuha. Oke, terima kasih Pak Kuku. Yang bayangin tadi kalau film fiksinya bener Bu, robot Iya. Indonesia. Gue pergi kemana ya? Pak Kuku, sampai dengan saat ini kan perkembangan robot arm di industri luar biasa ya Pak ya. Ada nggak informasi ya, berkaitan dengan penggunaan robot arm di Indonesia gitu loh. Kalau itu mungkin saya lihat banyak tadi kan contoh videonya di apa ya? Di luar ya gitu. Kalau penggunaan robot arm di Indonesia gimana gitu. Itu saja Pak Kuku, makasih. Baik Pak Kuku, bisa langsung dijawab pertanyaannya, silahkan. Oke, terima kasih Pak Nasuha atas pertanyaannya, pertanyaan yang cukup bagus ya, karena negara Indonesia ini termasuk negara yang masih berkembang, sedangkan yang tadi saya jelaskan itu baru banyak diterapkan oleh negara-negara maju. Nah, tapi di Indonesia ini cukup banyak teknologi robot arm
di dalam bidang industri. Contohnya walaupun ya di sini dalam konteksnya perusahaan yang menggunakan robot arm di Indonesia ini masih perusahaan luar negeri. Contohnya perusahaan di Panasonic atau di perusahaan otomotif seperti Honda maupun Yamaha dan lain-lainnya itu menggunakan teknologi atau menggunakan si robot arm ini, terutama di bagian line assembly-nya. Dan juga kalau kita tahu di Indonesia ini kan sudah ada pabrik Samsung ya, pabrik smartphone Samsung. Nah, pabrik tersebut juga terutama untuk pemasangan komponen-komponen mikro. Nah, itu di Indonesia sudah memakai teknologi robotic arm. Tapi kalau misalkan seperti industri yang Indonesia seperti mungkin yang kita tahu industri di militer, Pindad yang memproduksi kendaraan tempur, memproduksi senjata, nah itu masih belum optimal di dalam penggunaan robotic arm. Mungkin hanya di beberapa titik produksi, di beberapa titik line produksi saja, gitu. Tapi tidak mencakup keseluruhan karena robot ini ya tergolong mahal tadi. Jadi hanya biasanya perusahaan-perusahaan yang berani untuk memasang si robot arm ini. Ya mungkin di Indonesia masih proses untuk menuju ke sana. Tapi yang saya lihat sudah ada beberapa industri yang memang Indonesia, yang di Indonesia ini yang perusahaan Indonesia juga, nah itu sudah memakai robotic arm, hanya saja belum optimal seperti itu. Ya tadi seperti di proses produksi di Pindad ya, maupun di produksi di Zyrex. Zyrex itu yang kita tahu kan merek laptop, merek komputer ya. Nah itu juga ternyata itu merupakan produksi Indonesia, merupakan brand Indonesia juga si Zyrex ini. Nah itu juga memakai teknologi tersebut, teknologi robotic arm di dalam pemasangan komponen-komponen mikro terutama itu, atau pemasangan pengelasan dan assembly-nya. Demikian. Ada lagi mungkin yang belum jelas, Pak? Gimana, Pak Nasuha? Sudah jelas? Oke, makasih Bu, jelas. Iya, oke, terima kasih Pak Nasuha. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang ingin bertanya? Kami persilahkan. Saya Bu Dwi mau nanya. Iya, baik Miss Cika, silahkan. Pak Kuku, saya mau nanya. Tadi kan dari penjabaran Pak Kuku, kalau robot arm itu sudah banyak digunakan di dunia industri, kemudian ada juga dunia medis ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah di dunia pendidikan sudah menggunakan robot arm ini? Dan misalkan kalau sudah, seperti apa penggunaannya? Dalam bentuk pembelajarankah atau dalam bentuk misalkan pengganti guru atau sebagainya? Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Miss Cika. Silahkan Pak Kuku, boleh langsung dijawab. Oke, saya juga mau bertanya ya Bu Dwi. Iya, boleh. Kita tampung dulu ya. Boleh, silahkan Bu Sri. Saya tanya. Boleh ditanya dulu. Kalau misalkan saya mau punya robot, itu ada surat izin resminya gitu, atau dijual bebas atau bagaimana sih Pak Kuku? Maksudnya perizinannya kali aja, kan Sultan mah mau beli robot ya. Buat ya bersih-bersih di rumah lah, Iya, atau buat apa gitu ya. bikin kue nastar ya, Bu? Iya.
Iya, gitu. Kayak misalkan tadi cukup tertarik dengan Pak Kuku bilang dia bisa pasang berbagai detail-detail komponen-komponen. Kali aja juga bisa kerja bagus di rumah saya seperti itu. Apakah itu ada strategi resminya atau memang dijual bebas? Apa kita bisa tahu tempat penjualan robot tersebut atau bagaimana ya Pak Kuku? Terima kasih. Baik, terima Itu curhat. kasih. Curhat ya Miss ya itu, iya benar. Baik Iya, Pak Kuku. curhat antara mama malas gitu. Baik Oke, Pak Kuku, kami saya persilakan dijawab dijawab. Kali aja bisa ngasuh anak Miss Afra tuh pakai robot. Oh iya bener, kan repot ya. Iya, Boleh. Iya, Buat ngepok-ngepok biar banyak ya. hasil ntar terus. dikumpul. Iya. Baik Pak Kuku, silahkan dijawab pertanyaannya. Oke, saya jawab dari yang Miss Cika dulu. Iya, baik. Apakah robot yang tadi saya jelaskan ini digunakan juga dalam dunia pendidikan? Ya, saya mengerti pertanyaan tersebut karena ya kita sebagai tenaga pendidik juga butuh tahu juga apakah si teknologi robot ini digunakan dalam dunia pendidikan. Nah, ternyata sudah dilakukan. Bahkan robot ini banyak diterapkan, robot arm ini banyak diterapkan dalam pendidikan SD. Sangat mind blowing ya. Ternyata anak SD pun sudah belajar robot arm, walaupun di situ robot arm yang dipelajari adalah robot Lego ya. Robot Lego atau robot yang warna-warni lah gitu, yang menyenangkan, robot yang disukai oleh anak-anak, bentuknya itu mungkin lucu gitu, tapi di situ tersematkan teknologi robotic arm seperti itu. Nah, itu sudah diterapkan di dunia pendidikan, walaupun yang digunakan itu robotic arm sebagai bahan ajar, bukan sebagai pengajar ya. Jadi si robotic arm itu belum ada sekolah yang menggunakan teknologi tersebut untuk sebagai pengajar, tapi baru sebagai bahan ajar, karena robot arm ini tidak bisa menampilkan tidak punya monitor yang bisa menampilkan karakter atau guru yang biasa gitu. Maksudnya tidak punya wajah lah gitu, hanya sebagai lengan. Yang kedua, robotic arm ini tidak bisa berbicara karena ya fungsinya hanya bergerak aja, tidak bisa ngomong, tidak bisa menampilkan wajah maupun karakter seperti apa. Nah, jadi ya robot arm ini hanya sebagai bahan ajar. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Bu Sri Hayati, ya. Ibu Sri Hayati, apakah robot ini punya izin khusus untuk digunakan atau untuk diperjualbelikan? Nah, untuk skala industri itu ada, ya. Untuk skala industri yang pasti harus lulus uji ISO, uji standarisasi industri yang pastinya. Tapi kalau untuk penggunaan rumah tangga itu tidak ada. Kita bisa jual beli bebas dalam dalam jual beli robot tersebut gitu. Tapi sayangnya robot ini sangat mahal. Kalaupun di rumah robot ini hanya disuruh nyapu, kayaknya nggak worth it gitu. Jadi kayak si robot arm ini sebenarnya fungsi dengan biayanya itu harus padan gitu. Ya kalau memang mau robot arm yang bisa nyapu mungkin, atau yang bisa cuci piring, yang bisa apa, sebenarnya udah ada robot, tapi bukan robot arm. Robot yang bisa nyapu ya bentuknya
kayak yang ada di Star Wars gitu. Misalnya kayak bentuknya silinder doang gitu. Tapi di bawahnya itu ada mesin penyapunya. Nah, seperti itu. Nah, itu biasanya murah, harganya murah, dan fungsinya ya hanya menyapu aja gitu, nggak bisa yang lain. Jadi harga murah, tapi pengerjaan yang dilakukan juga mudah, cukup mudah gitu. Jadi tidak perlu cost by penggunaannya itu setara lah gitu, worth it lah. Tapi kalau untuk robotic arm ini di dunia rumah tangga jarang sekali yang saya lihat sih, karena ya biayanya mahal gitu, apalagi hanya untuk melaksanakan kegiatan yang mudah seperti itu. Nah, Dengan Sultan bebas. adapun Sultan ya, Iya, Be. Sultan nih, nggak bebas tahu, sih, Be. banyak ininya, Be nggak nggak apa-apa. tahu, Be. Bu Sri mungkin kalau mau beli juga nggak apa-apa Iya. sih. iya betul. Makasih Pak Kuku. Sebenarnya Jadi miliaran Bu Hai, Nah. miliar. Nggak apa-apa. Ih, lu nggak tahu aja sih Lariska. Gagal Bu Hai. ya mungkin demikian jawaban dari saya. Iya, Ada terima yang kasih Pak kurang Kuku. mungkin? Iya, gimana Iya, Bu cukup Pak Kuku. Miss Cika dengan Bu Sri? Gimana jawabannya? Apa masih ada yang kurang? Cukup. Besok Terima beli deh. kasih. Mungkin belinya dari yang buat nyapu dulu ya Bu Sri ya. Iya, ntar buat nyapu deh. Iya, buat biasa. nyapu dulu, ntar baru beli Biasa lagi kan buat di cuci rumah. piring dan lain sebagainya. Atau mau Iya. mesen ke Pak Kuku juga mungkin nanti bisa dibuatin ya Pak Kuku. Oh Iya, iya, Pak insya Allah. kan robotik tolong buatin. Iya, terima kasih ya. Iya, baik Bapak Ibu, ada lagi pertanyaannya? Mungkin masih ada yang belum jelas atau masih punya pertanyaan, silakan kami persilahkan. Oke, untuk mengingatkan kembali absensi berada di kolom chat ruang Google Meet ini ya Bapak Ibu, mohon untuk diisi. Terima kasih. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Saya deh. Iya, oke, Be, silakan. Kalau dari penjelasan Pak Kuku tadi kan ada robot arm, hanya lengan saja. Iya. Tapi nanti ada robot kaki juga, atau kaki termasuk arm. Kemudian ada robot yang untuk tadi, robot yang punya wajah tadi. Ada lagi robot yang bisa video melihat, menghasilkan gambar. Ada lagi nanti robot yang bisa mikir. Baru kalau digabung-gabungin baru jadi robot bentuk manusia gitu ya Pak Kuku ya. Begitukah? Iya, Iya. betul Pak. Atau istilah lainnya humanoid gitu. Humanoid itu gabungan. Iya, itu jadi bentuknya seperti manusia gitu. Jadi ada kaki, ada tangan, ada wajah, dan geraknya juga berjalan, bukan pakai roda gitu. Iya. Ada sih, cuma Maka kalau untuk nyapu tadi, pergerak. Iya Pak. kalau nyapu tadi ribet berarti bikinnya ya. Iya. Pak Kuku, kalau untuk nyapu gimana tuh? Ya. Kalau untuk nyapu kayaknya suruh anak aja udah cukup sih. Oke. Enggak Pak Kuku, artinya maksud saya gini, berarti di bidang robotik sendiri ada yang bagian robotik arm, gitu ya. Ada lagi yang untuk menghasilkan ekspresi Visual. wajah gitu ya. Itu juga bagian sendiri atau termasuk robot itu? Oke. Itu, Silakan Pak Kuku. Ya, jadi robot itu kan yang tadi robot lengan itu untuk istilahnya untuk penggunaan sebagai assembly atau macam-macam sih sebenarnya untuk operasi di dalam dunia medis juga bisa. Kemudian ada robot yang bisa menampilkan ekspresi wajah yang mirip dengan manusia. Itu biasanya dipakai di
penelitian misalnya kedokteran gigi. Kedokteran gigi itu kan dalam simulasi untuk operasi gigi. Nah itu kan daripada menggunakan manusia asli kan juga nggak bisa gitu, karena ya masa manusia dijadiin kelinci percobaan, tapi menggunakan kepala robot yang mirip dengan kepala manusia, bisa punya mulut, bisa punya mata, bisa berekspresi. Jadi ketika si dokter yang sedang simulasi ini salah ngebor misalnya, terus kemudian bornya ini malah merusak giginya, nanti si robot ini akan berekspresi kesakitan kayak gitu. Dan macam-macam. Kalau misalkan berupa monitor, biasanya ini di bidang pendidikan. Biasanya pendidikan yang menggunakan robot itu, robotnya ini diem aja, cuma dia robotnya hanya punya wajah, punya monitor muka gitu, monitor muka yang bisa menampilkan wajah karakter kayak gitu. Jadi si murid-murid yang mendengarkan pembelajaran tersebut itu tidak boring juga gitu, tidak bosan gitu, karena si gurunya ini, si robot gurunya ini punya karakter, punya wajah gitu. Kayak gitu, Iya, Pak. iya baik. Jadi mungkin masing-masing itu dijual, bukan dijual Pak, dirakitnya berbeda-beda kali ya Pak ya. Kayak misalnya buat dunia pendidikan hanya monitor saja, untuk di kedokteran gigi hanya kepala saja, kayak gitu kali ya Pak ya maksudnya. Biasanya kalau yang full utuh humanoid itu biasanya hanya di bidang penelitian penelitian militer gitu. Biasanya militer yang memakai teknologi humanoid. Jadi kemungkinan mungkin di masa depan itu ada robot soldier mungkin ya, robot prajurit perang yang dia anti tembak misalnya, ditembak dia masih bisa bergerak layaknya manusia, mungkin seperti itu. Tapi untuk saat ini itu di bidang humanoid itu masih sangat terbatas. Jadi robot itu belum bisa bergerak seperti ya manusia, seperti itu. Masih banyak keterbatasan. Oke, bagaimana Pak Nasuha dengan jawabannya? Apa masih ada yang bingung? Oke. Boleh punya tentara. Boleh. Robot ditembak, tapi nggak bakal Boleh. anti santet. Persiapkan uangnya dulu ya, karena tadi harganya sangat mahal katanya, Beh. Oke, baik Bapak Ibu, apa masih ada pertanyaan? Oke, kalau sudah tidak ada, mungkin Pak Kuku bisa memberikan kesimpulan dari presentasi robot arm. Silahkan. Oke, jadi di dalam dunia robot itu banyak sekali macam-macam robot ya, tergantung fungsinya masing-masing. Adapun robot arm ini hadir untuk mengatasi solusi tersebut, solusi bahwa robot yang didesain seperti ini tugasnya seperti ini, tidak bisa tugas-tugas yang lain. Robot arm ini yang bentuknya fleksibel itu bisa digunakan untuk keperluan yang bermacam-macam. Nah, adapun robot arm ini memiliki kekurangan juga berupa biaya maintenance yang besar, yang cukup mahal, dan juga harga produksi robotnya yang mahal. Kemudian robot arm ini bukanlah suatu hal yang perlu ditakuti. Hal yang ditakuti untuk para manusia yang berpikir lapangan pekerjaannya akan semakin sempit karena digantikan oleh robot. Akan tetapi robot ini jadikanlah sebagai motivasi untuk lebih bisa berinovasi, karena yang jelas manusia itu adalah pencipta robot tersebut, dan
jauh memiliki kelebihan-kelebihan dari robot tersebut. Maka coba digali lagi kelebihan-kelebihan tersebut untuk mengatasi kehadiran si robot ini. Mungkin seperti itu dari Iya. saya. Baik, terima kasih Bapak Kuku Firdaus atas kesimpulan dari presentasinya. Oke, tambahan dari saya, mungkin dalam dunia teknologi maupun kehidupan manusia sehari-hari, penggunaan robot arm saat ini sangat membantu kita dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Tetapi kita sebagai manusia yang diberikan akal pikiran oleh Tuhan Yang Maha Esa, jangan sampai terkalahkan oleh dunia teknologi robot yang sedang berkembang saat ini. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Kiranya saya sebagai moderator dengan Pak Kuku sebagai presenter, mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam presentasi. Sekian presentasi kami kembalikan kepada Bapak Ari sebagai host. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Beri aplaus dulu Bapak Ibu untuk Bapak presenter kita dan Ibu moderator kita yang telah memaparkan materinya dengan sangat jelas. Luar biasa ya Pak Kuku. Berarti kedepannya kemungkinan besar banyak sekali ini ya Pak ya, artificial intelligence itu ya Pak ya, kecerdasan buatan ya Pak ya. Kecerdasan buatan manusia itu sendiri. Seperti yang pernah saya lihat di video itu, nanti Jepang ada Japan Society 5.0 ya Pak, kalau nggak salah ya. Kalau kita baru mau masuk Indonesia Revolusi Industri 4.0, nanti di Jepang ada 5.0. Nanti katanya Pak, bajak sawahnya pakai robot, terus ngirim paket lewat drone, pakai robot juga Pak. Bahkan ada bis yang nanti bisa tanpa kemudi di Jepang gitu Pak, ya rencananya katanya. Tapi ya semoga saja tidak berbalik seperti yang Budi katakan tadi, takutnya robot mengalahkan manusia. Ya, baik sih. Bapak Ibu, menarik sekali. Iya, serem juga ya, seperti film-film. Baik Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang menyempatkan hadir, kepada Miss Afra. Alhamdulillah, terima kasih Miss Afra sudah menyempatkan hadir juga kepada webinar kita kali ini. Lalu pada Babe juga dan Miss Cika, semua peserta webinar hari ini, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada salah kata, salah penyampaian dari kami, VCT Pesat Grup 1A. Saya host Ari Sucipto Firmansyah pamit undur diri. Bapak Ibu, kita akhiri webinar hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Gimana Miss Cika dan Pak Ahmad mungkin? Ada Pak Ahmad juga ya, saya baru ada Pak Ahmad. Ada PJ instrukturnya. Dari aku mah udah oke. Pak Kuku, Budi, pokoknya udah kompak banget lah. Amin. Terima kasih loh. Amin. Terima kasih Miss Cika. Dan weekend produktif selalu ya. Ya, weekend produktif. Karena selalu bisanya weekend, iya, ini kita Miss. Iya. Benar, tapi alhamdulillah jadi nggak bingung mau nonton yang mana karena cuma kita doang yang tampil. Iya benar ya, jadi per harinya ada ya, jadi nggak bentrok ya Miss ya. Iya. Benar. Pokoknya dari aku sih jangan lupa yang dari kantung tugas itu udah mulai dicicil ya, pokoknya disiapin harus Oh gitu. Siap.